Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel saya. Kali ini saya hanya akan membahas tentang beberapa konten kreator yang agak lebay ya. Kita bedah poin demi poin dari ucapannya satu persatu. Boleh berterima kasih, tapi jangan sampai lupa harga diri dan hukum timbal balik. Kalian tahu, Malaysia itu hanyalah negara kecil. Walaupun Malaysia negara kecil, tetapi negara itu memiliki jasa-jasa yang sangat besar kepada rakyat Indonesia. Nilai kebaikan tidak ditentukan oleh luas wilayah, tapi ini hanya menampilkan satu sisi saja. Indonesia pun telah banyak berkontribusi bagi Malaysia tanpa harus mengungkitnya. Bro, kalau mau bantu ya bantu aja. Toh Indonesia nggak minta mereka untuk membantu kita. Jadi buat apa mau diungkit-ungkit terus? Malaysia adalah negara pertama yang datang memberi bantuan kemanusiaan dan bencana alam ketika ada musibah di Indonesia. Kita hargai kecepatan itu, namun Indonesia pun selalu menjadi salah satu negara pertama yang mengirim bantuan saat Malaysia terkena banjir besar atau musibah lain. Dan anehnya, bantuan Indonesia itu hampir tidak pernah disiarkan di berita nasional mereka, apalagi digembar-gemborkan di media sosial. Sebaliknya, bantuan yang mereka berikan selalu ditonjolkan berulang-ulang. Ini hubungan saling membantu, bukan jasa sepihak yang harus dipuji berlebihan. Malaysia juga pernah menyumbangkan peralatan medis berupa tangki oksigen dan obat-obatan untuk membantu Indonesia memerangi COVID-19. Bantuan itu memang berharga saat itu. Di saat yang sama, Indonesia tetap menyuplai beras, bahan baku obat, dan kebutuhan pokok lain yang sangat dibutuhkan Malaysia saat jalur perdagangan dunia terhenti. Hal ini pun jarang sekali disebut-sebut di media mereka. Kita saling mengisi kekurangan saat krisis, bukan hubungan sedekah dan penerima sedekah. Oke? Malaysia juga membantu perekonomian rakyat Indonesia karena telah menjadi tujuan utama tenaga kerja Indonesia dengan ratusan ribu PMI bekerja di berbagai sektor. Ini kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan, bukan kebaikan semata. Sektor perkebunan, konstruksi, hingga pelayanan di sana sangat bergantung pada tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja asing lainnya. Tanpa mereka, banyak kegiatan ekonomi mereka yang akan terhenti. Oke? Mereka butuh tenaga kita butuh kesempatan bekerja. Kedudukan kita setara, bukan satu pihak memberi nikmat. Malaysia telah memberikan berbagai kontribusi dan bantuan kepada Indonesia melalui kerjasama bilateral, bantuan kemanusiaan, dan dukungan ekonomi, terutama sesama negara serumpun di Asia Tenggara. Istilah yang disebutkan tidak perlu dipersoalkan, tapi pola penyajiannya yang ganjil. Kerjasama berjalan dua arah, namun hanya satu sisi yang terus-menerus disuarakan dan dipublikasikan. Jangan sampai narasi yang tidak seimbang ini membuat kita lupa fakta utuh. Kita saling memberi, tapi hanya satu pihak yang seolah menjadi satu-satunya pemberi. Mengulang-ulang hal seperti ini sampai membuat bangsa sendiri terlihat berhutang selamanya. Ini bukan rasa terima kasih, itu cara pandang yang tidak seimbang dan merendahkan diri sendiri. Intinya, hubungan antar negara yang baik itu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Hargai apa yang baik, tapi jangan biarkan rasa terima kasih berubah sampai melupakan harga diri bangsa sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.